Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komisu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan di pekan ini Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan segala urusan, dan Allah berikan waktu lapang yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam serial dialog tanya jawab terkait agama, yang pagi hari ini insya Allah kita akan bahas beberapa tema, beberapa hal yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Para teman-teman, saya persilahkan, tafadhol. Baik, perilaku baik dalam pandangan Islam. Jadi ini bahkan akhlak yang baik menjadi ciri khas Islam. Bahkan ini menjadi basic yang paling dasar dari misi dari baginda yang mulia Rasulullah SAW. Kita hafal hadisnya. Qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bahwa prinsipnya manusia itu memiliki akhlak, memiliki perilaku. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sifatnya given dari Allah SWT. Fa'alhamaha fujuraha, Allah bisa mengilhamkan dalam hati manusia perilaku yang fujur, yang berperilaku jahat. Allah juga bisa memberikan kedua pilihan. Pilihan yang pertama tadi fujur, pilihan yang kedua adalah wa taqwaha, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga tanpa ada agama misalkan pun, perilaku baik ini sudah menjadi suatu hal yang fitrah pada manusia. Namun ditegaskan lagi dalam nilai-nilai agama, dalam nilai Islam, maka Rasulullah menyebutkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa tidaklah manusia di muka bumi ini sudah punya akhlak yang baik, tapi ditegaskan misi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik tadi. Sehingga Islam menilai akhlak baik ini bagian dari misi ataupun tujuan dari agama Islam itu sendiri. Karena apa? Kalau kita ngomongin akhlak, berarti kita buka bedah kata dasarnya, yaitu khalaqa yahluqu akhlaqan. Jadi ini sama nih, kata dasarnya sama. Khalaqa yang menciptakan, diciptakan. Yang menciptakan siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah SWT. Yang diciptakan siapa? Makhluk. Nah, kita manusia sebagai makhluk, Allah sebagai Al-Khaliq. Kemudian yang diciptakan apa? Kita manusianya, khalaqan, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Agar terjadi harmonisasi antara Al-Khaliq yang menciptakan, kemudian makhluknya, ini makhluk manusia atau makhluk yang pada umumnya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan fitrahnya, keinginan oleh Allah Ta'ala, maka Allah siapkan namanya akhlak. Menyiapkan yang namanya akhlak, dalam tujuan apa? Menjadi software, menjadi standarisasi, agar apa? Agar makhluk ini menjadi makhluk Rabbani, makhluk yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi khalifah di muka bumi ini. Sehingga ini bagian dari syariat Islam, bagian dari nilai-nilai Islam, bahwa Islam itu diturunkan untuk membersihkan akidah manusia, mengajarkan manusia untuk beribadah, mengajarkan manusia untuk bermuamalah, termasuk dalam hal ini adalah akhlak sesama manusia, akhlak kepada Allah SWT tentunya, kepada sama manusia, bahkan kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan akhlak kepada manusia ini juga harus berbanding lurus dengan akhlak kepada sesama makhluk yang lain, baik binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Sehingga akhlak dalam perspektif Islam satu hal yang bagian yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, tentunya akhlak kepada Rasulullah SAW, kepada para ulama, kemudian juga akhlak kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Bahkan termasuk jamadat pun kita harus punya akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Jadi ada sebuah lirik ya. Dulu masih kecil saya sering dengar lagu itu. Ya. Akhlak ialah bunga diri. Jadi akhlak adalah bunga dari perilaku manusia. Jadi
perilaku di sini sebagai seorang manusia, tentunya fitrahnya kita sebagai seorang muslim, akhlak itu cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Cerminan dari apa yang dia yakininya. Cerminan dari perilaku isi dadanya, itu isi pikirannya, itu akhlak tertuang dalam akhlak. Termasuk keimanan juga akhlaknya dituangkan di sana. Sehingga insya Allah orang yang punya akhlaknya akhlak al-hamidah, akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, niscaya Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Apa hidup keberkahannya? Keberkahan dicintai oleh Allah tentunya, dicintai oleh sesama manusia, bahkan dicintai oleh sesama makhluk. Makanya menarik, ada salah satu nilai yang pertama kali dipanjatkan di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau meninggalkan sebagian keluarga beliau di kota Mekah. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Digaris bawahi ayat yang berbunyi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia yang ada di sekitar mereka nanti orang-orang yang mencintai keluarganya, mencintai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin orang lain akan mencintai kita kalau yang bersangkutan tidak memiliki akhlak yang terpuji. Sehingga satu keberkahan hidup yang akan dimiliki ya Allah, yang akan didapatkan bagi manusia yang memiliki akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Satu yang Allah berikan keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan dicintai dimanapun mereka berada. Insya Allah ini yang sangat luar biasa, yang kita berharap mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita memiliki akhlak yang baik sebagaimana akhlak yang dirindukan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan tentunya patron kita, the real idol kita adalah baginda yang mulia Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mencontohkan akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana tentang akhlak Rasulullah, kana khuluqul Quran. Dulu akhlak Rasulullah, bahkan hanya dulu, bahkan semasa hidup beliau, akhlak Rasulullah cerminan dari Al-Qur'anul Karim. Berarti apa? Berarti kalau orang yang berakhlak baik, dia sekaligus mengamalkan, tidak langsung mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengamalkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi memang penanaman akhlak itu harus mulai dari sedini mungkin. Jadi anak-anak semuanya, sebagaimana Rasul sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi, anak manusia yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah, ya, dalam kondisi yang bersih, suci. Fa'abawahu ayyuhawidani ayyunasirani ayyumajisani. Maka orang tuanya lah yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ini. Next, ke depan, dewasanya mereka menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena pengaruh orang tua. Sehingga anak itu tergantung orang tuanya. Sehingga penting sekali orang tua mendidik nilai-nilai akhlak, nilai-nilai agama pada anak-anaknya dari sedini mungkin. Bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan, contohnya alzimu auladakum wa ahsinu adabahum. Jadi alzimu, senantiasa dampingi anak-anak kita. Pendampingan secara knowledge, pendampingan secara perilaku, diawasi, dipantau, tentunya setelah diajari gitu. Apa ya? Akhlak. Ya. Alzimu auladakum, ditambah apa? Wa ahsinu adabahum. Jadi perbaiki adab mereka. Bahkan para ulama menyebutkan, jadi ta'alamul adab qabla ilmu. Kita belajar adab terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu. Jadi satu keniscayaan, anak adalah amanah untuk orang tuanya. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain, adibu auladakum salasati hisal. Ajari, didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa hubbu qiraatil Qur'an. Untuk mencintai 3 hal ini dari kecil harus ditanamkan sedini mungkin. Mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitnya, bahkan untuk cinta membaca Al-Qur'an. Tidak mungkin ujuk-ujuk muncul begitu saja. Kita kepingin anak-anak kita misalkan nanti
menjadi anak-anak yang rajin sholat, tapi dari kecil belum pernah dikondisikan. Makanya Rasul yang menyampaikan, muru auladakum bisolah, ajak anak-anakmu ikut sholat ke masjid bisab'ah di usia 7 tahun. Wadribuhu bi asrah. Kalau sudah dibiasakan dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, kurang lebih 3 tahun, dibiasakan untuk sholat bareng berjamaah di masjid. Di usia 10 tahun, dia disuruh sholat, diingatkan sholat nggak mau, Rasul membolehkan, fadribuhu, maka boleh kita pukul anak kita. Ini satu-satunya perintah Rasulullah SAW, diperbolehkannya orang tua memukul anak hanya untuk kasus sholat. Kenapa? Ini akhlak yang sangat luar biasa, akhlak kepada Allah, dan juga akhlak kepada dirinya sendiri. Mendirikan sholat, salah satu akhlak yang harus ditanamkan sedini mungkin. Wa farriquhu, dan pisahkan anak itu tempat tidurnya dengan orang tuanya, tempat tidur antara anak laki dan perempuan setelah dia usianya di atas 10 tahun. Ini nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW agar kita mendidik anak kita, menerapkan, mengajari mereka sedini mungkin akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal ke depannya. Insya Allah anak-anak kita dimanapun mereka berada, insya Allah mereka bisa survive, bisa diterima oleh masyarakat. Karena memiliki akhlak yang baik. Kita ajarkan sedini mungkin agar mudah lisan anak-anak kita mengucapkan kalimat terima kasih. Kita ajari anak-anak kita dari kecil untuk mengucapkan kalimat minta tolong. Kita ajari anak-anak kita untuk minta maaf kalau dia salah. Itu harus sedini mungkin. Kalau di usia dewasa baru diajarkan, bisa jadi itu belum menjadi internalisasi, belum jadi habit, belum jadi terrefleksi dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan dengan diajarkan sedini mungkin, maka ada orang bijak mengatakan orang bisa karena biasa. Jadi kita biasakan yang baik-baik dari sini mungkin, mudah-mudahan ke depannya dewasanya mereka sudah bisa tanpa harus diingatkan. Termasuk juga dalam akhlak yang lainnya, akhlak, adab, cara berbicara, adab, cara makan dan minum, gitu kan? Adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih dewasa dan sebagainya harus diajarkan sedini mungkin, sehingga jangan sampai nanti anak-anak kita justru terlanjur mereka terbawa pada akhlak yang tidak terpuji. Kenapa? Karena prinsipnya akhlak terpuji itu harus dilatih sedini mungkin. Tapi kalau untuk berbuat keburukan tanpa dilatih pun, tanpa diajari, kalau dia melihat langsung bisa. Tapi membiasakan akhlak terbaik, akhlak terpuji ini butuh waktu, butuh repetisi, butuh pengulangan-pengulangan, dan itu harus dibiasakan dari sedini mungkin, sehingga mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini yang perlu barangkali kita luruskan bersama ya, bahwa tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Dan konsep pendidikan yang terbaik bagi anak adalah pendidikan yang dilakukan orang tuanya. Kenapa? Allah sampaikan dalam sebuah doa yang kita hafal semuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Di garis bawahi, kama robbayani shaghira. Sebagaimana dulu orang tua kami, robba itu apa? Mendidik, membina, kan? Mengajari. Ini umum. Kata robba itu asal kata dari kata tarbiyah, pendidikan. Kama robbayani shaghira, sebagaimana dulu orang tua kita mengajari kita, menyayangi kita di waktu kecil kita. Ini akan melekat kepada anak-anak kita, memori anak kita. Makanya harapannya nanti setelah mereka dewasa, bahkan setelah orang tuanya meninggal, doa ini akan mengalir terus. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangi kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira. Bukan kama rohamani shaghira, tapi kama rabbayani, sebagaimana dulu mereka orang tua itu mendidik kami, mengasihi kami, mencintai kami, melindungi kami dan sebagainya. Berarti formula Al-Qur'an dalam pendidikan anak adalah dididik di dalam lingkungan rumah tangga, dididik langsung oleh orang tuanya. Namun tentunya mendidik tidak bisa mendadak. Tidak juga mendadak bisa mendidik, itu nggak bisa. Semuanya by proses. Pendidikan, seorang guru yang baik harus semuanya punya ilmu. Jangan mendidik dalam bentuk ilmu sehari-hari kita saja. Al ilmu qablal qaul wal amal. Untuk bicara saja kita harus punya ilmu dulu. Beramal kita harus punya ilmu dulu. Siapa? Barangkali tidak semua orang tua punya kemampuan mendidik anak. Namun setidaknya
sebagaimana fase-fase pendidikan menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, jadikan anak-anak kita kal amir. Jadikan anak-anak kita itu seperti raja. Kapan itu? Di usia 0 tahun sampai 7 tahun. Di usia inilah, golden age ini, kita jadikan anak-anak kita bersama dengan orang tuanya. Sehingga mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tuanya. Bahkan mendapatkan kasih sayang yang penuh. Jadikan mereka, anjuran Imam Ali, jadikan anak-anak yang masih belia, balita, usia 0 tahun sampai 7 tahun seperti amir, seperti raja, seperti perdana menteri. Fase yang berikutnya, jadikan anak-anak kita ini kal asir, seperti tahanan perang. Kapan itu eranya? Di fase 7 tahun sampai 14 tahun. Sehingga seandainya orang tua mungkin memiliki keterbatasan bekal untuk mendidik anak, memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan yang lainnya, boleh anak itu dititipkan di pesantren. Tapi tentunya, dan ini jadi tradisi para ulama juga, bagaimanapun perlu ada kerjasama antara mendidik anak, itu tidak bisa sendirian memang. Harus kerjasama dengan ahlinya, para mu'alim. Sehingga tradisi yang luar biasa, para khalifah-khalifah dalam dinasti Islam itu, dinasti Utsmani, dinasti Seljuk, sampai dinasti Abbasiyah sekalipun dan Muawiyah, ada tradisi anak-anak itu dididik dalam lembaga tertentu. Nah, boleh orang tua mendidik anak, namun tadi, alangkah baiknya di fase kedua ini, di fase jadikan anak-anak itu seperti asir, seperti tahanan perang. Berarti apa? Kita protektif mereka, kita batasi mereka, kita tanamkan nilai-nilai kedisiplinan di sana. Dan ini butuh tidak hanya penanaman nilai, tapi juga ada pelatihan, ada prakteknya. Dan ini butuh lingkungan yang mendukung, dan lingkungan yang mendukung satunya adalah di pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai disampaikan Imam Ali radhiyallahu anhu, jadikan anak itu kal wazir. Kapan itu? Apa itu wazir? Wazir itu penasehat, mustasyar. Ya. Di usia 14 tahun sampai 21 tahun. Kita anggap anak itu sebagai teman kita. Kita sebagai orang tua itu kita didik anak kita untuk bisa saling terbuka, saling sharing, tukar pendapat dan sebagainya. Nah, ini fase-fase pendidikan, dan kapan anak kita paling tepat dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan yang formal ataupun non formal, ya tadi di usia minimal di usia 7 tahun sampai 14 tahun di masa itu, atau di usia 14 tahun sampai 21 tahun. Jadi boleh-boleh saja kalau memang orang tua memiliki keterbatasan, tapi tadi yang perlu ditegaskan, jangan jadikan pesantren atau lembaga pendidikan itu sebagai sebagai media ataupun sebagai lembaga untuk membuang anak kita. Jangan sampai ada image anak di pesantren kan itu tertanam kesan sama anak bahwa dia itu dibuang oleh orang tuanya karena kenakalannya, karena kebandelannya di rumah, sehingga dimasukkan ke pesantren. Tujuannya apa? Salah satunya tujuannya baik, tapi kalau cara penyampaiannya nggak baik, cara mendeliverikan itu nggak baik, sehingga bisa jadi ada kesan bahwa anak ini dibuang oleh orang tuanya, dimasukkan ke dalam lembaga pesantren dan sebagainya. Ini tentunya akan berbekas. Ini akan menjadi bumerang bagi niat orang tua. Justru niatnya untuk mendidik mereka, anaknya menjadi yang lebih baik, masukkan dalam pesantren. Tapi kalau ada kesan seakan-akan itu sebagai tempat pembuangan anak dan sebagainya, maka ini justru akan kontraproduktif, dan anak itu sendiri biasanya nanti tidak akan maksimal di dalam pendidikan di dalam pesantrennya. Jadi is okay, nggak ada masalah. Dan memang untuk mendidik anak perlu kerjasama, tidak hanya orang tua, tapi juga kita perlu kalau memang tidak mampu mengundang guru ke rumah, ataupun juga kita titipkan anak kita. Tapi tentunya dengan mas'uliyah, tanggung jawab utama mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru. Sehingga apa? Setelah dimasukkan pesantren, nggak cuma lepas tangan itu saja. Kita tetap memantau, mengontrol bagaimana perkembangan anak kita. Kita sering diskusi, ajak diskusi para guru dan ustadz yang ada di pesantren, sehingga kita tetap mengikuti perkembangan tumbuh kembangnya anak, meskipun di dalam naungan pendidikan guru-gurunya, ustadz-ustadznya di pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hampir semua
semua dosa besar, al-kabair itu karena tidak memiliki akhlak yang baik, ya, karena buruknya akhlak. Salah satu bentuk akhlak yang buruk, dia tanya apa? Al-ghadab, gampang marah. Ada juga akhlak al-khiyanah. Banyak nih akhlak yang baik, ya. Makanya saya punya kitab, buku. Ini ada Mausu'ah Akhlak Islamiyah, ensiklopedia akhlak di dalam Islam. Ini Masya Allah, dalam kitab ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk akhlak yang Islami. Baik akhlak yang dalam bentuk qauliyah, ucapan, fi'liyah, perbuatan, bahkan akhlak yang sifatnya qalbiyah. Yang paling basic tadi akhlak yang sifatnya dalam qalbi kita, hati kita. Orang, contoh saja, kisah, contoh dosa karena diakibatkan karena efek akhlak yang buruk. Sejarah sudah menjelaskan hal itu semuanya, bahkan Al-Quran menjelaskan salah satu akhlak yang buruk adalah sombong, al-kibr. Jadi al-kibr itu menjadi penyebab dosa terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia yang dialami oleh siapa? Dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Allah menyampaikan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan, berfirman kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, kemudian bersujud semua malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis menentang, menolak, wastakbaro, dan dia menunjukkan ketakaburannya, kesombongannya, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang kafir. Dalam satu dialognya ditanya, iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Apa jawaban iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Unsur api lebih bagus, lebih hebat dibandingkan tanah. Masa yang unsurnya lebih hebat, lebih bagus, sujud tunduk pada yang lebih lemah. Ini salah contoh akhlak yang paling buruk, yang menyebabkan dosa yang paling besar di muka bumi ini, karena kesombongan, merasa lebih baik. Akibatnya apa? Allah laknat iblis dan Allah keluarkan iblis dari surga. Bahkan Allah jadikan iblis sebagai ikon dalam kehidupan sejarah umat manusia ini, sebagai contoh agar kita bisa belajar, jangan sampai kita terjerumus seperti iblis. Kesombongan, Rasulnya ditanya, ya Rasulullah, ma hiya kibr? Al-kibr batarul haq wa humdun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ini akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling kita harus hati-hati, jangan sampai itu ada dalam diri kita, level apapun. Karena apa? Rasul menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga manusia yang di dalam hatinya terjangkit penyakit kiber meskipun mithqala dzarrah, seberat biji sawi. Maka la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Ini bahaya yang luar biasa, ini dosa yang sangat luar biasa, yang kita harus hati-hati. Dikarenakan apa? Karena kan keburukan akhlak kita. Keburukan akhlak kita, kita merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih pintar dari orang lain, kita merasa lebih ganteng dari orang lain, kita merasa lebih kaya dari orang lain, kita merasa lebih dari segala-galanya dari orang lain. Ini justru dosa yang sangat luar biasa, yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, bahkan khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kesombongan. Karena sombong, takabur, ini adalah penyakit yang lahir karena apa? Karena akhlak yang tidak terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Iman itu tasdik, ya. Iman secara bahasa, tasdik membenarkan. Kita membenarkan dalam hati kita, kemudian diucapkan dalam lisan kita, dan dibuktikan dengan amal perbuatan
organ tubuh kita. Tentunya lawan dari bahkan penyakit kronis, penyakit yang bisa menggerogoti keimanan itu, yang pertama apa? Syak. Makanya Rasul mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minasyirki, dari kemusyrikan, minasyakki wa syirki, dari keraguan-raguan, syak, wa syirki, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wan nifaq, dan dari kemunafikan, wa su'il akhlak. Inilah 4 penyakit yang akan menggerogoti iman manusia. Yang pertama apa? Ragu-ragu, syak. Benar nggak sih Allah itu ada? Benar nggak sih Islam ini agama yang paling benar di sisi Allah SWT? Benar nggak sih malaikat itu ada? Benar nggak sih Muhammad itu benar Nabi dan Rasul? Benar nggak sih Al-Quran ini original wahyu dari Allah ataupun sekedar produk budaya hasil dari karya ilmiahnya Muhammad Rasulullah SAW? Nah, ini penyakit ragu-ragu, syak, keraguan-keraguan dalam hati manusia. Makanya para ulama kan syarat syurut qabulu syahadah, salah satu syarat diterimanya syarat kita tadi al-itminan, ketenangan batin kita, yakin tanpa ada keraguan-raguan mengimani apa yang harus kita imani. Penyakit yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan kalah bahayanya dari yang akan menggerogoti keimanan kita adalah penyakit syirik. Apa itu syirik? Kita mengimani Allah, tapi ini sebagian saja. Selebihnya kita menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang menjadi sandaran kita, menjadi cantolan kita, baik itu untuk ibadah ataupun di dalam hal yang sifatnya muamalah. Atau bahkan lebih parahnya, kita mengakui Allah itu ada, tapi kita juga menyembah ada sembahan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal bahaya dari syirik. Kemudian penyakit yang ketiga yang kita harus waspada dari penyakit yang akan menggerogoti iman adalah an-nifaq, kemunafikan. Di lahirnya kita ngaku iman, kita ngaku Islam, tapi terus di batinnya kita mengingkari keimanan tersebut. Jadi antara yang kita ucapkan dengan yang ada dalam hati itu berbeda. Itu namanya kemunafikan. Ya. Dan ini juga banyak sangat bahaya. Kenapa Allah tetapkan orang yang munafik dan orang kafir itu fidarkil asfali minan nar. Mereka berada di dalam kerak api neraka yang paling dalam. Dan yang terakhir wasu'il akhlak, dan penyakit yang akan menggerogoti iman yang keempat adalah buruknya akhlak dari manusia. Maka sebesar apapun iman manusia, tapi kalau akhlaknya dzamimah, akhlaknya buruk, maka besar peluangnya yang bersangkutan Allah cemplungkan ke dalam neraka. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna jari, sesungguhnya tetanggaku ya adalah wanita yang Masya Allah tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Ini menarik. Kalau orang tidak meninggalkan sholat tahajud, berarti apa? Sudah selesai dengan sholat fardunya 5 waktu. Sholat sunnah yang lain sudah jalan. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Tidak pernah meninggalkan puasa sunnahnya. Berarti puasa Ramadan juga tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang mahdhah lainnya. Tapi ternyata ya Rasulullah, yang bersangkutan itu sayyi'ul khuluq. Akhlaknya buruk. Dengan siapa? Dengan orang tuanya, dengan tetangganya, bahkan dengan sesama muslim. Lisannya tajam. Sekali dia ngomong menyakiti hati manusia yang lainnya. Bagaimana orang begini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Fa innaha finnar. Orang semacam ini meskipun tahajudnya rajin, meskipun sedekahnya tidak pernah ketinggalan, misalkan puasa sunnahnya nggak pernah lewat, tapi karena buruknya akhlak, wasu'il akhlak, maka tempatnya adalah di neraka. Waliyadzubillah. Meskipun karena keimanannya tetap insya Allah tidak kekal dalam neraka, pada saatnya nanti akan Allah selamatkan, Allah angkat, dan Allah masukkan dalam surga. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berlindung kepada Allah Ta'ala, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terjerumus masuk dalam siksa api neraka, karena siksanya sangat luar biasa pedih, dan juga waktunya jelas sangat lama di sana. Kita tahu standarisasinya. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya jangan sampai na'udzubillah kita mampir karena keburukan akhlak kita, Allah cemplungkan kita ke dalam neraka. Makanya Allah ajarkan satu doa kepada kita dalam Al-Baqarah,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 4 penyakit yang akan menggerogoti keimanan manusia. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari 4 penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk membangun iman itu memang harus berilmu dulu. Iman akan tumbuh itu manakala ada ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita berilmu dulu. Kita belajar memiliki ilmu tentang apa? Tentang iman. Apa itu iman? Tadi, iman membenarkan. Kita belajar apa syarat qabul iman? Bagaimana iman itu diterima oleh Allah Ta'ala? Ada 7 syaratnya. Kemudian bagaimana iman itu rusak? Ya, ini banyak kita perlu. Termasuk juga makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita belajar mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang kita sembah, yang wajib kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami itu. Madlul dari syahadatain, kandungan-kandungan dari syahadatain, ataupun kewajiban kita, wajibun nahwa syahadah dan yang lainnya. Nah, ini perlu kita mempelajari ilmu tentang keimanan. Makanya apa? Dengan cara membaca, dengan cara kita mendengarkan. Makanya iman itu at-tafawud, banyak tingkatannya. Ada iman yang sudah karena apa? Karena taklid saja. Pokoknya orang tua saya seorang muslim, ya kita ngikut sebagai seorang muslim. Tapi ada juga tingkatan di atasnya apa? Kita sudah bersyukur dari lahir menjadi seorang muslim. Namun perlu kita mempelajari apa sih dalilnya, kenapa kita harus beriman kepada Allah. Kita tahu ilmunya dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa itu iman dan sebagainya. Sehingga level iman kita bukan iman taklidi, tapi iman yang berdasarkan dengan ilmu. Nah, sudah paham ilmunya, mudah-mudahan naik lagi levelnya. Iman yang betul-betul kita makrifat, mengenal Allah SWT. Kalau tadi mengenal imannya, ilmu mengenal iman, tahap berikutnya kita belajar ilmu tentang apa? Tentang mengimani, belajar tentang sesuatu yang kita imani. Allah, malaikat, kitab, nabi, qada dan qadar, dan hari akhir dan sebagainya. Ini yang perlu kita pelajari. Sehingga tidak ada cara lain yang paling efektif kecuali dengan kita membaca ataupun kita mulazamah dengan guru-guru kita, dengan ustaz-ustaz kita. Sehingga karena ngeri juga kalau kita belajar iman tapi hanya sekedar ikut-ikutan, sayang. Kita punya kesempatan di era kekinian, betapa ilmu itu, mendapatkan ilmu sangat gampang. Ya. Beda dengan dulu. Di zaman para ulama lalu dulu, mendapatkan ilmu itu sangat sulit. Untuk mendapatkan satu hadis saja perlu perjalanan yang sangat panjang. Tapi sekarang Masya Allah dimudahkan dengan media yang ada, baik itu video ataupun buku-buku sudah sangat banyak. Tinggal mau atau tidak kita membacanya. Ataupun kalau sudah tahu bukunya, baca, namun tentunya perlu bimbingan dari guru. Jangan sampai karena otodidak nanti banyak hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan, sehingga perlu penjelasan dari para ulama, sehingga pemahaman kita tidak menyimpang dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kata kuncinya agar iman kita semakin kuat, kita harus punya basically ilmu tentang keimanan. Dan cara agar kita memiliki ilmu tentang keimanan, ya kita belajar baik dengan membaca buku sendiri ataupun kita belajar dengan para guru-guru yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, guru-guru yang punya background keagamaan yang betul, guru-guru yang tidak hanya punya background pendidikan saja, tapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya nilai-nilai agama, sehingga mudah-mudahan guru tersebut bisa jadi contoh yang baik buat kita semuanya. Bagaimanapun murabbi itu penting. Laulal murabbi ma'arafna rabbi. Tanpa seorang guru belum tentu kita bisa mengenal Rabb kita. Karena melalui guru kita lah, melalui ulama-ulama kita bisa mengenal Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jawaban-jawaban yang saya sampaikan ini seandainya bermanfaat,
Mudah-mudahan itu semuanya dari Allah SWT. Kalau ada hal-hal yang salah, istilah lisan dan sebagainya, itu semata-mata karena kekurangan saya pribadi. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Walam bisawab, terima kasih atas perhatiannya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.